Halo, dengan saya Bemeng di sini. Pada kesempatan kali ini, saya hendak sharing tentang proses mendapatkan SIM di Jepang. Oke, topik yang menarik bagi orang-orang yang tertarik untuk mengemudi di Jepang atau telah memutuskan saya ingin dapat SIM nih di Jepang. Oke, yang pertama tentang SIM itu sendiri, bahwa Jepang mengakui di luar daripada SIM yang diterbitkannya, akan ada SIM yang berasal dari negara-negara yang langsung auto bisa mengemudi. Artinya cukup mendarat di Jepang, serahkan SIM dari negara tersebut, langsung dikasih kunci mobil, selesaikan administrasi, langsung boleh ngacir. Rezeki ya. Ini nih negara-negaranya nih. Nah, lalu kategori kedua, negara-negara yang boleh mengemudi asal membawa surat-surat pendukung. Ini nih biasanya negara-negara yang termasuk negara Asia Tenggara. Ada Singapura di dalam, ada Indonesia. Jadi yang penting dilengkapi surat-suratnya dan ada bukti bahwa ini kapasitas internasional. Dan yang terakhir, ketika residen telah berada di Jepang lebih dari 1 tahun, maka semua SIM yang dimilikinya itu void ya, tidak bisa digunakan alias harus menerbitkan SIM lokal. Jadi situasi saya pada saat itu sudah berada di Jepang 2 tahun dan tidak bisa mengemudi tanpa SIM lokal. Akhirnya memutuskan untuk menerbitkan SIM lokal. Berikut prosesnya. Jadi saya ceritakan pengalaman saya aja ya. Yang pertama, mengunjungi Polda Metro Jayanya. Jadi memang lembaga resmi yang bekerja sama polisi lalu lintas. Yang mengetesnya itu nanti pun polisi lalu lintas juga. Jadi karena saya domisili Tokyo, maka saya mengunjungi Samezu Driving Center. Ada juga beberapa tempat lain, Fuchu, dan juga kalau dicek websitenya ada kota-kota kecil juga berhak kok mendapat driving center masing-masing. Jadi Samezu ini posisinya sedikit di luar Tokyo ya, tempatnya udah kayak agak kampung gitu, sepi. Oke. Jadi ketika saya sampai, step pertama melengkapi berkas-berkas. Kenapa saya bilang melengkapi berkas-berkas? Ya nggak langsung dikasih ngetes atau menerbitkan SIM langsung. Kita tuh harus bawa semua dokumen, mulai dari paspor, formnya diisi semua, kertas visa, ini itu, begini begono, banyak lah. Pokoknya nggak langsung selesai. Nah, ketika akhirnya udah oke, bayaran administrasi, bukan langsung tes, tapi dikasih jadwal untuk bikin appointment untuk tes pertama, yakni tes teori. Oke, jadi saya pulang ke rumah. Ada 2 opsi nih guys, tips untuk tes teori. Tes teori ini sendiri adalah 10 pertanyaan yang harus dijawab minimum 8 benar. Jadi 8/10 itu harus benar alias 80%. Kalau enggak ya gagal. Tips pertama, banyak review dari YouTube. Oke, itu tips gratis. Tips kedua yang saya rekomendasi adalah mendownload ebook ini. Bisa ditemukan di Amazon. Dan dia cukup bagus karena dia mengulas tentang rambu-rambu lalu lintas yang dipakai di Jepang. Ingat loh, di Jepang beberapa rambunya dalam bahasa kanji. Ya, apakah perlu menguasai bahasa kanji? Ya nggak perlu juga. Yang penting paham aja ini rambu ini artinya apa. Moga-moga semuanya lancar. Oke. Singkat cerita, di hari yang telah ditentukan, saya datang kembali ke Samezu Driving Center. Ditunjukkan tempat yang telah disediakan. Duduk di situ dan petugas meninggalkan lokasi. Ujiannya sendiri adalah ujian touchscreen, jadi ada monitor.
akan ditanya mau bahasa Jepang atau bahasa Inggris. Jadi saya pilih bahasa Inggris. Ya syukur puji Tuhan saya benar semua. Cuman saya ingat ada beberapa tricky questions. Salah satunya adalah menyetir dalam pengaruh alkohol itu diizinkan, ya atau tidak? Ya hati-hati gitu. Jangan sampai salah pencet. Nah yang kedua, di lampu merah mau belok ke kanan, posisi mobil di tengah, ke lain manakah kita harus belok ke kanan? Apakah boleh ke paling kanan atau harus paling pinggir? Jawabannya paling pinggir ya, nggak boleh langsung ke kanan. Oke, itu tips dari saya. Moga-moga teman-teman yang mau tes teori lancar semua ya. 10/10 kalau bisa. Oke, kalau sudah lulus langsung diminta untuk menentukan jadwal tes mengemudi. Itu nanti kamu dikasih kartu untuk dipegang dan dibawa selalu setiap datang ke center ini. Jadi saya mendapat tes mengemudi ini 1 bulan dari hari saya memenangkan tes teori ini. Ya udah pulang pada harapannya bisanya minggu depan udah bisa nyetir. Singkat cerita, saya review dari YouTube, banyak tips-tips dari YouTuber tentang cara mengemudi di Jepang. Pada intinya sama ya, apalagi orang-orang yang menyetir di sebelah kanan, yaitu gunakan sen kiri kanan sebelum sampai di tikungan, bukan ketika sampai di tikungan. Itu tips salah satu. Kedua, jangan berhenti pas di lampu merah, tapi sekitar 1 meter atau 2 meter sebelum lampu merah. Ini udah fix ya, ini critical. Oke. Masuk sampai pada saya hari tes mengemudi. Nah, capeknya nih, untuk tesnya aja kita itu harus duduk dulu mendengarkan briefing dari officer. Jadi nanti didudukkan itu 2 rows ya, ada 2 rows. Rows depan itu orang-orang yang akan menyetir mobil dengan persneling manual. Dan satu lagi dengan mode otomatis, itu di belakangnya. Wah, canggih nih yang manual nih, karena manual ini kabarnya lebih susah, yaitu pada saat pergantian shiftnya itu harus smooth, jangan duduk-duduk gitu, itu katanya bisa gagal. Salut bagi yang udah sukses mendapatkan SIM manual. Nah, saya rombongan SIM yang otomatis. Kita dengarkan pengarahan, kita diberitahukan, tapi semua dalam bahasa Jepang ya guys. Oke, gimana dong kalau semua dalam bahasa Jepang? Ya udah cuek aja, toh saya yakin kamu bisa menyetir di Indonesia, berarti paham dong. Asal itu ban gak masuk got, udah mantep itu. Yang penting tetap di jalur, di jalan. Oke, itu aja akan memakan waktu 1 jam. Dan sesuai nomor urut, aplikan diminta untuk menunggu. Singkat kata, tiba giliran saya. Giliran saya masuk. Nah, agak kagok karena saya nggak bisa bahasa Jepang sih pada dasarnya. Jadi officernya juga mencoba komunikasi dengan saya dalam bahasa Jepang. Ya udah, maju, ikut. Ini officer akan diam aja, dia akan melihat tabiat kita. Oke, apa kita harus lebay? Ada yang mengatakan lebay itu bagus. Lebay itu contohnya gini, terus matanya main, asal mau belok lihat belakang kiri kanan. Ada yang bilang nggak usah lebay, yang penting lihat spion sebelum belok kiri. Pastikan kita lihat lampu merah, berhenti sebelum di garis lampu merah yang saya bilang tadi. Nah, namanya apa sih ya guys ya? Semua perfect sampai di sekitar 1 menit sebelum menuju kembali ke parkiran. Saya tidak berhenti total. Oke.
Jadi di Jepang itu ada namanya tomare. Tomare itu lambang segitiga warna merah. Kayak gini nih lambangnya nih. Nah, ini artinya harus berhenti total ya guys, minimum 3 detik. Ya, jangankan berhenti total. Saya nggak nampak tomarenya. Nah, jadi posisi itu ditaruh di atas mobil. Mobilnya itu kayak mobil Swift. Ini tricky nih. Jadi kalau kita nggak nengok ke atas bisa nggak nampak gitu. Akhirnya instan gagal guys. Oke, sedih dong. Ya udah, tapi demi kebaikan disuruh pilih tanggal lagi. Oke, udah pilih tanggal, pulang. 1 bulan kemudian kembali lagi. Nah, ini sih saya agak emosi ya. Kenapa? Singkat aja ya. Perfect sih guys, saya nggak melakukan kesalahan apapun. Bahkan saya juga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tapi officernya tidak mengabulkan SIM-nya. Alasannya, dia bilang saya kurang cepat. Ya aneh juga kan ya, namanya juga lagi mengemudi gitu, lagi ujian. Ya nggak mungkin juga saya ngebut. Nah, jadi saya usahakanlah supaya nampak sigap hati-hati. Ya udahlah, mau gimana lagi. Ya sudah, akhirnya pulang. Nah, di sini sudah terbentuk karakter di mana saya pasrah. Artinya kalau nanti ujian lagi, dapat ya enggak lah gitu. Persis begitulah mental saya ketika 1 bulan lagi datang untuk ujian ketiga. Dan syukurnya ini dikabulkan. Lagi-lagi saya tidak perlu banyak pikir, dan saya harapkan teman-teman juga nggak usah banyak mikir. Saya yakin teman-teman bisa mengemudi, dan jangan lakukan critical mistake ya. Berhenti sebelum lampu merah, gunakan lampu sen sebelum belok ke kiri atau belok ke kanan, ya, dan lain sebagainya. Dari rombongan itu sekitar 10 orang, hanya 3 orang yang berhasil termasuk saya. Dan di hari itu juga sekitar jam 4 sore SIM-nya diterbitkan. Jadi SIM-nya itu seperti ini guys. Mana tadi ya? Oke, saya tutupin ya. Oke. Dengan SIM ini saya bisa mengemudi di Jepang, termasuk mengemudi otopet. Unik kan? Jadi dia boleh mengemudi mobil, termasuk otopet, sepeda listrik, ya sepeda motor listrik lah saya bilang. Yang cc di bawah 125 cc. Oke guys, jadi singkat kata, semoga video ini berguna. Yakin, percaya diri. Satu tips dari saya, kalau belum berhasil, jangan susah hati, coba lagi. Ada teman saya yang sampai 5 kali ujian baru menerima SIM. Ya anggap saja demi kebaikan ya. Dan kita patuhi peraturan mengemudi di Jepang. Oke, salam sehat semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Bembeng.